Bapak-bapak peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat yang sangat saya hormati dan saya banggakan, setelah kami mendengar seluruh penjelasan dari kami berkesimpulan bahwa semuanya bersepakat ketika kesejahteraan itu menjadi baik, maka itu adalah kunci dari keamanan nasional dan pertahanan kita. Artinya kalau kesejahteraan itu buruk, maka tentu negara bisa terkoyak-koyak. Dan saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jenderal Suedi Marasadesi itu sudah menjadi pengantar kami sebenarnya. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang besar, sangat majemuk. Karena itu keberhasilan kita mengisi kemerdekaan ini adalah keberhasilan kita dalam mengelola kepelbagaian yang ada di Republik ini. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan bangsa kita, ternyata ada kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat terkait dengan kebijakan nasional yang pada akhirnya bias geografis bagi Indonesia kawasan timur yang dominan adalah kepulauan, itu sangat dirugikan oleh berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat. Dan saya percaya bahwa ini dikarenakan oleh para pengambil keputusan kalau tidak memahami atau mungkin pura-pura lupa terhadap keberagaman dari sisi geografis kita. Nah, sebagai calon presiden bagi Republik Indonesia, kalau bapak-bapak ini terpilih, pasti juga menjadi presiden bagi orang Maluku yang merupakan daerah kepulauan itu. Sampai detik ini, tadi disampaikan oleh Pak Suedi bahwa Maluku sebagai salah satu dari 8 provinsi yang melahirkan Republik Indonesia dengan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki, ternyata hari ini menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia bersama dengan Papua. Sebagai pertanyaan, ucapan selamat datang kami kepada bapak-bapak, kami ingin tanyakan, ini bukan pertanyaan ahli, karena saya tahu bapak-bapak lebih ahli daripada kami, tapi ini pertanyaan yang merupakan bunyi suara hati dari masyarakat Maluku. Sejauh mana bapak-bapak mengenal Maluku dan apa arti Maluku bagi bapak-bapak? Saya kira itu lebih fokus kepada Maluku. Kami mulai dari Pak Dino kali ya, sampai gantian masing-masing maksimal 2 menit. Silakan Pak Dino. Terima kasih. Menurut saya ada satu aset luar biasa yang dilakukan oleh rakyat Maluku yang masih belum diapresiasi terlalu besar secara nasional. Apa itu? Maluku adalah satu kasus sukses rekonsiliasi pasca konflik. Ya. Ini di dunia internasional suatu hal yang luar biasa, dan dunia internasional kalau melihat rekonsiliasi pasca konflik di Indonesia lebih melihat ke Aceh. Padahal di sebelah timur apa yang dilakukan di sini luar biasa sekali. Kalau kita melihat begitu sengitnya konflik yang tadi disebutkan oleh Pak Suwaidi. Jadi menurut saya satu hal yang paling perlu dibanggakan dan dijaga seumur hidup dan dijaga mati-matian oleh rakyat Maluku adalah menjaga rekonsiliasi yang begitu murni dan begitu sulit untuk didapat dan menjadi inspirasi bukan hanya bagi bangsa Indonesia tapi bagi masyarakat dunia. Tepuk tangan. Kedua, menurut saya bangsa Indonesia dan khususnya rakyat di Maluku perlu melihat pelajaran sejarah. Ini saya tahu bahwa orang Maluku itu jiwanya keras ya, Pak Maluku ya, hatinya lembut, jago menyanyi tapi jiwanya keras. Nah, ada satu bangsa Vietnam yang tadinya jago perang menjadi jago dagang. Ya, sekarang mereka akan menjadi salah satu raksasa di Asia.
karena hal itu. Saya ingin bangsa Maluku, saya ingin rakyat Maluku melihat contoh ini, bahwa jiwa yang keras harus ditransformasikan menjadi suatu ketangguhan ekonomi. Saya mau melihat rakyat Maluku menjadi jago dagang. Ya, makasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Mas. Terima kasih. Saya akan memulai dari sebuah pernyataan. Tidak ada Indonesia tanpa Maluku. Karena begitu banyak tokoh-tokoh dan negarawan Maluku yang tetap mempertahankan NKRI. Karena itu kalau membangun Indonesia ke depan, maka lakukan 3 hal. Yang pertama, upaya dan perjuangan Provinsi Kepulauan adalah masif dan sangat relevan. Karena dengan mempertanyakan negara kepulauan sama saja mempertanyakan tentang pengertian Indonesia yang disebut dengan Nusantara. Ini Nusa dan Antara oleh laut. Dengan demikian menyusun sebuah DAK, DAU dan sebagainya, perhatikan laut luasnya yang ada. Yang kedua, kelebihan Maluku kalau dilihat dari potensi ekonomi lautnya, biasa disebut dengan blue economy. Setiap tahun komoditi yang berlalu lintas di pulau dan kepulauan ada di Maluku sekitarnya itu 504 triliun, mulai dari Asia Timur sampai ke Asia Pasifik, semua lewat di jalur sini. Pemerintah harus membuat infrastruktur yang bagus, laut yang hebat untuk menjadikan Maluku sebagai kota jasa kaitannya dengan perdagangan internasional. Ya Pak Gub, ya itu Pak Gub, itu ide saya. Yang ketiga, melalui seni The City of Song, maka diplomasi seni, diplomasi musik itu harus menggema di internasional, dan itu bisa dilakukan oleh kita. Ke Belanda ada Maluku, di Amerika ada Maluku, Maluku untuk Indonesia, Indonesia untuk dunia. Terima kasih. Ya, sangat beragam. Kami persilakan berikutnya Pak Sinyo Hari Sarundaya. Bahwa Indonesia ini mempunyai luas 7 juta kilometer persegi, luas lautan 5 juta 8 persegi, luas daratan hanya 1 juta 9 persegi. Oleh karena itu, Indonesia benar adalah negara kepulauan, dan biasanya daerah-daerah di kepulauan itu terkebelah. Indonesia ada 7 provinsi kepulauan: NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Riau Kepulauan. Oleh karena itu, kalau saya jadi presiden atau siapapun, kita akan perjuangkan segera dikeluarkan undang-undang kepulauan. Kalau Indonesia mau adil, kita menuju keadilan, saya akan mendukung segera dikeluarkan undang-undang kepulauan, sehingga kesejahteraan kepulauan ini akan kita nikmati di waktu yang akan datang. Indonesia harus berjuang keras sehingga undang-undang kepulauan ini segera dilahirkan, termasuk nanti yang akan menikmati adalah masyarakat 1000 pulau Maluku yang tercinta. Terima kasih. Pak Mansur Ali, silakan. Waktu saya menjadi sekjen Partai Demokrat, saya keliling Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Pertama kali saya dilantik sebagai ketua DPR, saya hadir ke Maluku, saya hadir di Ambon, saya ketemu gubernur dan wakil gubernur pada saat itu Pak Said Asgal. Saya sangat prihatin pembangunan ke arah Indonesia Timur yang memang relatif
tertinggal dibanding Maluku. Ada dua hal yang saya lihat. Pertama, desa yang tertinggal. Yang kedua, provinsi, kabupaten, kepulauan yang tertinggal. Dua hal inilah yang harusnya menjadikan fokus kalau saya diamanahkan sebagai presiden. Pertama, DPR sudah menyelesaikan undang-undang desa. Desa akan menjadi entitas mandiri dan akan tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Itu sudah kita selesaikan. APBN akan masuk ke desa-desa di seluruh wilayah Indonesia Timur ini. Itu selesai. Yang kedua, kita sudah selesaikan undang-undang tentang pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga yang akan kita tuntaskan adalah undang-undang tentang kelautan. Kalau 3 undang-undang itu diselesaikan, sebagai presiden saya yakin kita mampu untuk menyelesaikan ketertinggalan Indonesia Timur daripada saudara-saudaranya di Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hayono Isman, disilakan. Terima kasih. Maluku diberkati oleh Tuhan, kekayaan laut yang luar biasa. Di Indonesia, hanya di Maluku ikan itu berlimpah, tidak ada di provinsi yang lain. Betul ya? Dan oleh karena itu, untuk menghormati pemberian Tuhan, untuk menghormati Patimura, untuk menghormati Latuan Safari, kita punya kewajiban untuk mengangkat provinsi Maluku menjadi provinsi yang kita. Oleh karena itu program saya adalah jadikan Maluku tidak hanya lumbung ikan nasional, tidak cukup hanya itu. Jadikan Maluku sebagai sentra perikanan dunia. Dan Maluku memiliki segala persyaratan untuk itu. Memiliki sumber daya alam yang luar biasa, memiliki SDM yang gagah berani, memiliki berbagai potensi, dan oleh karena itu berbagai kebijakan akan saya bawa untuk memastikan itu hal terwujud. Saya akan menjadi mitra terbaik Gubernur Maluku, Bupati, dan Wali Kota. Saya akan menjadi teman terbaik dari para pengusaha yang memperkuat program ini, yang membela nelayan yang ada di Tual dan ada di Ambon. Karena sekali lagi, pelaku utama itu adalah nelayan yang sekarang ini tertinggal. Nelayan sejahtera, Maluku bangkit, Indonesia jaya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Anies Baswedan. Ketika mendengar Maluku, maka yang muncul di benak saya adalah ini salah satu contoh konkret sebuah tenun kebangsaan yang selalu dirawat dengan perjuangan terus-menerus. Saya senang kebetulan saya dapat tenun kebangsaan ini dijahit dengan berbagai adat, dengan berbagai agama, dan saya ingin gariskan, Maluku selalu mengirimkan pesan yang tegas bahwa republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Negeri ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Negeri ini didirikan untuk melindungi setiap warga negara tanpa melihat mayoritas atau minoritas. Dan semangat itu yang selalu muncul ketika kita mendengar Maluku, tenun kebangsaan. Yang kedua, ini adalah wilayah kepulauan. Indonesia dan Nusantara wilayah kepulauan. Karena itu, kita harus mengubah dan kita harus belajar banyak dari Maluku. Selama ini kita sangat berorientasi pada darat dan padat penduduk. Saya menyaksikan sendiri dalam perjalanan beberapa tahun ini, Republik Indonesia masyarakatnya tersebar di berbagai tempat. Jumlahnya bisa kecil, lokasinya bisa jauh, tapi jarak pada Indonesia sama dekatnya dengan mereka yang berada di kota. Karena itu, kewajiban kita hari ini mengubah perspektif itu. Bila saya menjadi presiden,
insya Allah saya akan mengubah cara pandang bahwa hadirnya kita adalah untuk memastikan bahwa aset terbesarnya bukan barang, bukan alam. Aset terbesarnya adalah manusia Maluku, manusia Indonesia. Karena itu yang harus menjadi fokus adalah pengembangan kualitas manusia. Lalu negara menyiapkan infrastrukturnya, baik infrastruktur darat, infrastruktur laut, untuk memastikan itu berkembang. Terima kasih. Selanjutnya Pak Endriartono, silakan. Indonesia itu adalah pulau-pulau besar dan rangkaian pulau kecil. Karenanya kita tidak boleh menyamaratakan konsep pembangunan dari daerah-daerah yang ada. Apa yang berhasil dibangun di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, itu tidak bisa kemudian diambil mentah-mentah lalu diterapkan di rangkaian pulau-pulau yang ada seperti Maluku ini. Konsep pembangunan apa yang ada di Jawa itu tentu berbeda. Yang harus dibangun di Maluku adalah, karena ini terdiri pulau-pulau, pelabuhan yang mampu menyatukan antara pulau-pulau yang ada, agar kemudian kelebihan dari satu daerah itu bisa ditransfer ke daerah lain, sementara kelebihan dari daerah lain, pulau lain itu bisa masuk kepada pulau yang ada. Kalau ini kita kebijakan seperti ini dengan tarifan lokal yang bisa kita pertahankan, jangan dirusak tarifan lokal, maka yang terjadi pertumbuhan itu akan menjadi semakin cepat. Sementara sesungguhnya Maluku punya potensi yang luar biasa. Tinggal lagi bagaimana kita menggali dengan tadi suatu program pembangunan yang harus kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pokoknya dan apa yang menjadi potensinya. Dan sekali lagi kearifan lokal itu tidak boleh dirusak dengan menyamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maluku daerah yang harus kita jaga kearifan lokalnya dan kita bangun dengan kekhasannya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Irman Gusman. Saudara sekalian, ini data dari Badan Pemeriksa Keuangan di mana Pak Libas Musa dalam pimpinannya. Illegal fishing, ya, penangkapan ikan liar yang tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia khususnya Maluku hampir berjumlah 300 triliun. Laut Arafuru saja 40 triliun per tahun. Bayangkan sejak dari tahun 2001 sampai 2012 potensi kehilangan untuk mensejahterakan rakyat Maluku itu ada 500 triliun. Artinya apa? Selama ini kita belum memberdayakan potensi laut ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Jangankan saya menjadi presiden, sekarang pun sebagai ketua DPD, kami di sini ada Pak John Piris, senator dari Maluku. Teman-teman dari 7 kepulauan telah memperjuangkan RUU pemerintah daerah kepulauan, dan kami telah masukkan ke DPR. Kemudian kemarin telah masuk dalam badan legislasi RUU percepatan pembangunan daerah kepulauan, dan insya Allah pada periode ini saya dengan Pak Marzuki kita akan selesaikan RUU percepatan pembangunan kepulauan, yang artinya ya, kebijakan nasional dalam berbagai bidang, khususnya dana bagi hasil, dana alokasi umum akan lebih meningkat. Yang kedua, yang paling penting adalah membangun infrastruktur ya, di laut. Saya pernah datang ke kampungnya Pak Suedi bersama Pak Gubernur, ya, dermaganya betul-betul ya sangat mengenaskan. Kalaulah potensi laut ini kita kembangkan, pendapatan makin meningkat, transportasi kita tingkatkan, dan insya Allah tentu kemiskinan bisa berkurang. Universitas Patimura masa depannya Maluku akan bisa sejajar dengan universitas majunya di Indonesia untuk membangun Maluku yang lebih jaya lagi ke depan, saudara. Terima kasih. Tepuk tangan
juga seluruh capres kita tertarik untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Maluku apabila nantinya masyarakat Maluku memilih capres Partai Demokrat. Lebih jauh pada ahli kita, Bapak Direktur Pasca Sarjana Bupati, Bapak Dr. Yana Suryati Mea SHMU, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan kepada capres kita. Silakan. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak-bapak calon presiden. Tadi saya bersedih bahwa ada stigma untuk rakyat Maluku, yaitu RMS, Republik Maluku Selatan, dan itu tetap dijadikan sebagai stigma ketika para kader-kader Maluku ingin mengabdi di negara ini. Ya. Nah, kemudian berkembang sekarang ini. Dari dulu sumber daya kita itu menjadi sumber daya yang dikelola oleh negara dan kemudian dijadikan sebagai alat bargaining internasional. Waktu perjuangan untuk negara kepulauan, kita punya Laut Banda dijadikan sebagai alat bargaining dengan Jepang, yaitu Banda Sea Agreement. Sekarang ini kita punya Blok Masela, ada gas alam yang cukup banyak yang akan dikelola, tetapi masih ada kontroversi mengenai IAI 10%. Dan kalau itu dapat, itu rakyat Maluku bisa sejahtera. Nah, oleh karena itu, stigma RMS yang dulu itu masih berkembang sampai sekarang. Karena kita juga RMS. Ya. RMS, kenapa? Karena rakyat Maluku masih sengsara. Masih sengsara karena kita urutan ketiga di dalam yang termiskin di Indonesia. Ya. Kalau bapak-bapak jadi presiden, bagaimana mengatasi kedua stigma ini? Itu. Terima kasih. Masih menyoroti soal potensi sumber daya alamnya Maluku, kemudian juga beliau menyampaikan tentang persoalan RMS. Ini ada kaitan dengan sejarah masa lalu. Tadi juga sudah dielaborasi pada pertanyaan pertama. Mungkin diharapkan para capres untuk mengelaborasi lebih jauh terkait dengan sumber daya alam dan pertahanan yang dibutuhkan di wilayah Maluku ini. Terima kasih. Ini kami persilakan dari Pak Irman lagi. Baik, saya coba menjawab pertanyaannya tadi agak jelas dari saya. Saudara-saudara sekalian, pendapatan negara APBN kita itu sudah 1.800 triliun. Sumber-sumber pendapatan itu sudah jauh lebih banyak dari pajak, hampir 900 triliun. Jadi ketergantungan pusat terhadap sumber daya alam itu relatif sudah menurun karena sumber-sumber yang baru. Dan tentu akan bisa dicari lagi dengan berbagai instrumen pajak. Saya mengusulkan supaya bagi hasil antara pusat dan daerah itu harus lebih ditingkatkan buat daerah. Dan itu yang kita perjuangkan sekarang. Khusus buat Blok Masela, partisipasi interest 10% itu menurut saya harus diberikan kepada daerah. Ya, untuk menjadi sumber pendapatan. Simple itu. Ya, orang saja dapat izin aja dapat kondenser, apalagi di daerah kita, kenapa kita tidak dapat, Pak Gubernur? Kita perjuangkan itu, Pak Gubernur. Konkret. Pertama kita dapat dari segi dividennya, yang kedua bagi hasilnya harus kita tingkatkan. DPD sekarang, ya melalui MK, kami kita memperjuangkan supaya bagi hasil bidang gas itu bukan lagi 70-30, tapi minimal 60-40, saudara-saudara sekalian. Kemudian sumber yang lain dalam DAU bukan saja instrumen penduduk dan juga luas, tapi juga kepulauan harus menjadi bagian daripada pendapatan untuk daerah. Itu yang diperjuangkan oleh Pak Sarudaya. Sehingga dengan itu kita punya dana yang banyak dan itu kita bangun
Ini menurut saya ke depan yang harus kita kembangkan infrastruktur dan juga sepeda. Terima kasih. Terima kasih. Saya ulangi pada termin pertanyaan Pak Irfan saja tadi, beliau lebih fokus kepada Maluku punya banyak sumber daya alam. Ini mau diapakan Pak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Maluku dan menghilangkan kemiskinan di wilayah Maluku ini? Menurut Pak Endrianto, silakan. Ya, memang tiap daerah itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maluku kebetulan punya banyak sumber daya alam termasuk kekayaan laut yang luar biasa. Tinggal bagaimana caranya kita mampu mengidentifikasi dari tadi kelebihan dari masing-masing daerah, lalu kemudian kelemahan yang ada kita coba eliminasi. Kalau kemampuan kita di dalam identifikasi tadi tepat, maka kita tahu solusi apa yang akan kita lakukan. Untuk Maluku saya kira seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana dengan apa yang ada di Maluku ini, utamanya kekayaan lautnya dan sumber daya alamnya itu bisa kita kelola secara maksimal. Lalu kemudian Maluku tentu harus mendapatkan sesuatu dari apa yang dimilikinya lebih dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Walaupun memang kita merupakan negara kesatuan Republik Indonesia, ada daerah yang kaya, ada daerah yang miskin. Tetapi daerah yang kaya punya kewajiban membantu daerah yang miskin. Tetapi di sisi lain, daerah kaya itu juga jangan menjadi miskin pada akhirnya, karena dia harus mensubsidi lebih dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Maluku, daerah-daerah seperti apa yang sekarang kita miliki ini harus kita bangun sesuai dengan cirinya masing-masing. Itu yang menjadi solusi bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan dari masing-masing penduduk yang ada di provinsi yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan Pak Anies. Di Maluku, PDRB komponen terbesarnya adalah dari perdagangan dan pertanian, besarnya 28%. Bila kita lihat potensi yang ada, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Di sini ada Pak Gubernur yang tentu jauh lebih memahami. Izinkan saya Pak Gubernur untuk merangkaikan beberapa hal. Pertama adalah pembangunan infrastruktur transportasi. Potensi yang ada tidak mungkin berkembang jika infrastruktur transportasi masih seperti sekarang. Kemudian yang kedua adalah pengadaan energi listrik yang itu harus ada di tiap-tiap titik di seluruh kepulauan di Maluku. Yang ketiga, semua yang beraktivitas di baik perikanan, pertanian, mereka membutuhkan akses pada kredit mikro, kredit yang memungkinkan mereka mengembangkan usahanya. Ini mutlak yang ketiga. Yang keempat adalah pengembangan manajemen, dan di situ artinya apa? Kualitas manusianya, training, workshop, pendidikan bagi semua yang terlibat dalam aktivitas baik perdagangan, perikanan, pertanian, sehingga produk yang mereka hasilkan adalah produk yang memiliki added value yang tinggi, nilai tambah yang tinggi. Itu yang kemudian bisa mengantarkan mereka pada peningkatan kesejahteraan, transportasi, listrik, akses pada keuangan, peningkatan training dan latihan, dan di situ kemudian nanti insya Allah satu saat kita menyaksikan Maluku yang lebih berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Hayono Isman. Terima kasih. Terima kasih. Jangan biarkan orang lain atau negara lain yang mengatur ikan kita. Sekarang ikan kita diatur oleh kota yang namanya General Santos, diatur oleh dunia, bukan oleh Maluku, bukan oleh Indonesia. Oleh karena itu gagasan saya tentang sentra perikanan dunia itu bukan gagasan yang irasional.
Karena dengan demikian kita akan memiliki semangat untuk membangun kemandirian ekonomi melalui sentra perikanan dunia. Dan ini akan menjadi suatu gerakan yang luar biasa untuk mengangkat potensi Maluku tidak hanya di sektor ikan, tapi di sektor-sektor yang lain. Sehingga dengan demikian saya akan memastikan dengan program ini akan menggalakkan program kewirausahaan di kalangan generasi muda. Kaum muda kita harus punya mental wirausaha. Sehingga dengan demikian melalui kewirausahaan potensi ikan Maluku ini bisa ditingkatkan. Yang kedua adalah saya pastikan untuk Maluku ini didukung oleh semua provinsi di Indonesia. Ini adalah kesepakatan Indonesia untuk mendukung Maluku. Dan saya lihat ke depan, kalau ini berhasil, Maluku dapat menghasilkan 10 kali APBN nasional kita. 10 kali. Jadi Maluku tidak perlu dikasihani. Maluku tidak perlu dikasihani. Yang kita perlu adalah kita berdayakan Maluku sebagai provinsi yang kaya, yang nanti akan menyumbang kepada Indonesia. Terima kasih. Pak Mansuri, silakan. Baik, pertama saya jelaskan adanya konflik karena adanya ketidakadilan dalam distribusi income, ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Itu yang dirasakan, maka muncullah RMS, muncullah konflik dan lain sebagainya. Mengalir dari apa yang saya sampaikan tadi, maka kesejahteraan itu yang harus menjadi pilar utama agar Maluku dan daerah lain di Indonesia ini stabil dan aman. Nah, terkait dengan sumber daya alam, pertama, Pak Gub harus tahu sumber daya alam apa saja yang dimiliki oleh Maluku. Yang harus dipenuhi pertama adalah keunggulan manusianya, itu Pak Gub. Artinya bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia yang unggul yang bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku. Itu yang menjadi pilar di dalam pembangunan Maluku. Nah, yang kedua, sebagai pemerintah pusat tentu ada keberpihakan. Keberpihakan itu bisa melalui government spending, melalui APBN. Bagaimana dana APBN dialokasikan pada daerah-daerah yang tertinggal untuk dibangun infrastrukturnya, apakah darat, ataupun laut. Nah, kalau dua hal ini dipenuhi, saya yakin sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mampu dieksploitir, mampu dimanfaatkan oleh manusia-manusia yang ada di sini. Manusia yang ada di sini menjadi orang-orang yang bermartabat, tidak menjadi buruh dari investor yang datang ke Maluku. Ini yang harus dikerjakan oleh Pak Gubernur pada masa pemerintahannya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Sarudaya. Ibu, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, terutama saya tujukan kepada Bapak Said Assegaf sebagai Gubernur Maluku kita yang baru. Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia sekarang ini telah ada master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia dengan 6 koridor. Koridor pertama, koridor Sumatera, koridor kedua, koridor Jawa, ketiga koridor Kalimantan, keempat koridor Sulawesi, kelima koridor NTT NTB Bali, dan keenam koridor Maluku dan Papua. Koridor Maluku Papua ada 3 hal yang penting. 1, lumbung ikan nasional Maluku. Yang kedua, energi. Dan ketiga, pertambangan. Mari Pak Gubernur bersama saya kita menghadap Menko Perekonomian minggu depan.
kita tagih dalam master plan pembangunan ekonomi untuk Maluku. Sudah ada perencanaannya, sudah ada konkret proyek-proyeknya, dan sudah ada duitnya. Mari kita berjuang untuk Maluku tercinta ini, karena sumber kelautan, mineral, listrik, energi ada di Pulau Maluku ini. Mari kita perjuangkan bersama-sama. Terima kasih. Silakan Pak Ali Maskur. Bapak-bapak, saya akan kembali ke pertanyaan, yaitu tentang stigma RMS hubungannya dengan membangun sebuah kota. Jadi begini, sekarang ini ada pergeseran problem dari sumber konflik. Dulu sumber konflik itu bertumpu pada perbedaan ideologi. Nah, sekarang bergeser ke masalah ekonomi. Jadi dengan demikian, kalau stigma ada macam-macam perjuangan saudara-saudara kita yang di luar negeri, kalau masalah ekonomi di dalam negeri itu bisa diselesaikan, saya yakin tidak ada stigma-stigma lagi, misalkan RMS. Nah, problemnya dua. Yang pertama ini adalah yang disebut dengan ketidakadilan antara hubungan pusat dan daerah. Jadi kalau hubungan pusat dan daerah itu bisa diselesaikan, saya yakin semua itu akan selesai. Caranya apa? Yang pertama, melakukan redistribusi atas aset dan akses ekonomi. Saya sebutkan tadi, transfer ke daerah dari 570 triliun dari 1.800 naikkan. Saya setuju di angka 40 sampai 50%. Yang kedua, investasi pindahkan di Maluku untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih cepat untuk rakyat Maluku. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, hidup itu problemnya adalah saling menghargai. Kalau local wisdom, local value, nilai-nilai lokal itu dikedepankan, dihargai, tidak harus diseragamkan menurut pusat, saya yakin itulah makna kita Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang harus kita perjuangkan. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir saya persilakan Pak Dino Pandigalan. Terima kasih. Menurut saya Pak, stigma yang lebih real bagi Maluku adalah stigma konflik 1999 sampai 2002. Memang kadang-kadang kita masih mendengar masalah RMS, tapi sebagai diplomat Indonesia, saya bisa katakan di dunia internasional, baik PBB maupun seluruh negara di dunia ini tidak ada satupun yang mengakui RMS. Jadi secara jurisdiksional kita aman, NKRI, tapi yang lebih real memang konflik tahun 1999-2002, dan itu yang memang harus selalu kita obati. Mengenai ekonomi Maluku, menurut saya kans terbesar, potensi terbesar adalah di bidang perikanan. Maluku kaya dengan sumber-sumber ikan. Masalahnya satu, industri pengolahan dan industri pengalengan umumnya berada di Indonesia Barat. Jadi kalau Maluku ingin sejahtera dan memanfaatkan potensi perikanan yang ada di Laut Maluku, maka langkah pertama menurut saya harus mulai membangun industri pengalengan dan pengolahan yang kuat di Maluku sendiri dan di Ambon. Dan saya yakin Pak Gubernur sudah ada rencana untuk melakukan hal tersebut. Potensi kedua yang sangat besar adalah turisme. Menurut saya Maluku adalah pulau atau kepulauan Indonesia yang paling indah di seluruh Nusantara. Potensinya besar sekali. Bisa menarik turis-turis dari Cina, dari Jepang, dari Korea, dari Filipina, dari Singapura, dan Malaysia. Yang diutamakan adalah infrastruktur di sini. Airport harus bagus, banyak linkage-nya, banyak link up-nya, bukan hanya ke Makassar, tapi ke tempat-tempat lain, dan juga hotel juga harus bagus. Tepuk tangan yang meriah buat seluruh capres Partai Demokrat.
hormati, kita masih bicara tentang Maluku. Kalau tadi dikatakan bahwa tidak ada Indonesia tanpa Maluku, ini kita bicara Maluku Indonesia. Maluku memiliki kurang lebih 1.400 pulau. Ini data terakhir dari Citra Satelit 8. Kemudian ada 100-an etnis dan subetnis dengan kurang lebih 112 bahasa daerah, bahasa lokal. 1.400 pulau itu 90% lebih adalah pulau-pulau kecil yang rawan akan pertama krisis air bersih, rawan akan bencana alam karena perubahan iklim, rawan karena pencurian dan penyelundupan ikan, minyak, kayu di antara pulau-pulau itu. Krisis listrik, krisis kesehatan, krisis pendidikan, multi krisis. Nah, saya ingin dari gambaran kami tadi bahwa Provinsi Maluku sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia, saya kira kalau pakai kata terter dari bawah maka perlu affirmative action, perlu kebijakan yang sifatnya afirmasi. Kita bila perlu membalik teori Robert Malthus, bila perlu pertumbuhan ekonomi itu mengikuti deret ukur, jangan mengikuti deret hitung bagi daerah-daerah yang seperti Maluku. Nah, saya ingin ada dua pendekatan yang kita bicara hari ini, yaitu pendekatan keamanan, pertahanan keamanan, dan pendekatan kesejahteraan. Pertanyaan saya untuk Pak Irman, Pak Anies, Pak Sarundayan, dan Pak Ketua dan Pak Ali Masuk Musa, bagaimana kita membuat lompatan dari sisi pertumbuhan ekonomi untuk mengangkat Maluku dari posisi yang ketiga termiskin dari bawah itu. Kemudian untuk Pak Andi Artono, Pak Hayono yang saya hormati, Pak Ketua DPR, dan Pak Dino Patijaram, saya minta akan mengkaji dari sisi pertahanan keamanan. Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Mengingat waktu kita yang sangat terbatas, saya mempersilakan dulu Pak ya, satu lagi panelis kita nanti jawab sekaligus. Satu saja, nanti pusing. Boleh satu-satu. Silakan Pak Irman, sesuai dengan pertanyaan bidang ekonomi. Baik. Kita memahami ada konsep yang harus kita luruskan dalam merancang pembangunan nasional yang selama ini berbasis daratan. Makanya RUU percepatan pembangunan provinsi kepulauan itu mutlak harus segera diputuskan. Itu yang disebut dengan afirmatif. Melalui RUU itu kita akan lihat berbagai nanti isinya akan kita bahas bersama. Ya, dulu kan gubernurnya ketuanya dalam Pak Karel, sekarang Pak Segaf, dan ini segala macam. Dan PD sangat concern untuk itu dan kita akan kawal. Ada satu hal prolegnas sejak DPD, ya, judicial review ke MK bulan Maret yang lalu, sehingga kewenangan DPR dalam membahas legislasi sama dengan DPR dan Presiden. Dan kita pada prolegnas ini mendapat kehormatan untuk inisiatif RUU Kelautan. Nanti saya dengan Pak Marzuki akan jadi duet untuk bisa menyaksikan. Kalau dua payung ini bisa kita lakukan, berbagai kebijakan bidang ekonomi dan sebagainya, insya Allah itu akan lebih baik lagi. Karena itu agak membedakan ya proporsinya dengan daerah lain. Kalau itu akan terjadi, saudara sekalian, kalau kita lihat tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku sekarang, itu bersama Papua dan sebagainya macamnya, indeks Human Development Index-nya masih di bawah. Insya Allah, ya, saya yakin dan percaya di tangan gubernur yang tepat, bupati dan wali kota dan seluruh tokoh masyarakat, ya, dengan payung hukum itu 2015 sampai ke depan, insya Allah Maluku dan provinsi kepulauan akan berubah wajah, akan bisa sejajar dengan provinsi-provinsi maju lainnya di Indonesia. Sekian, terima kasih.
Dengan kita memajukan kesejahteraan, maka dia akan berdampak langsung juga buat keamanan. Sebab rakyat yang sejahtera, lalu mereka akan lebih banyak waktu untuk bisa mengawasi situasi yang ada. Tetapi kalau rakyat ini sibuk untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing karena memang kehidupannya yang masih jauh dari mencukupi, maka akan dengan sendirinya satu, mengganggu masalah keamanan, yang kedua kemudian tidak peduli terhadap lingkungannya. Oleh karena itu pembangunan pulau-pulau tadi menurut saya memang harus segera dilakukan, tidak dengan semua pulau dibangun secara merata, tetapi apa yang menjadi kekuatan dari suatu pulau itulah yang dieksploitasi. Kemudian ada pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang bisa dihubungkan oleh satu kapal dengan kapal lain, agar kemudian lebihan di sini bisa ditransfer ke tempat yang lain, sementara dia bisa mengambil lebihan dari pulau lain terhadap pulaunya. Kalau itu yang dilakukan, maka kemajuan itu akan menjadi semakin tinggi. Untuk keamanan yang paling tepat tadi dengan masyarakat yang sudah sejahtera, ada pos-pos di mana patroli cepat itu disiapkan, agar kemudian kalau ada pencurian dari luar terhadap kekayaan alam yang ada di Maluku ini, bisa dilakukan penangkalan dengan kapal-kapal patroli cepat yang ada. Terima kasih. Selanjutnya Pak Anies Baswedan. Pertanyaannya tadi saya garis bawahi soal peningkatan pertumbuhan dan perspektif kesejahteraan. Kita pahami yang namanya pertumbuhan atau aktivitas GDP adalah nilai total atas hasil akhir kegiatan ekonomi. Lalu dilihat 1 tahun dibandingkan tahun berikutnya. Kemudian perubahannya kita sebut sebagai pertumbuhan. Jadi bagaimana meningkatkannya adalah nomor 1 dengan mengoptimalkan sumber daya yang selama ini ada. Tapi itu terbatas. Karena itu pendekatan kedua adalah dengan menambah sumber dayanya. Bagaimana? Tadi saya sudah sebutkan infrastruktur, saya sudah sebutkan hard infrastructure maupun soft infrastructure. Tapi Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu sekalian, yang saya ingin garis bawahi, kita harus berubah mindset kita. Kalau kita menyebut kekayaan, selalu yang kita sebut alam. Padahal kekayaan terbesar kita adalah manusianya, bukan alamnya. Kalau itu kita pasang sebagai mindset, maka semua yang ada akan bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Tapi selama kita terkunci kekayaan kita pada alam, tidak akan pernah bisa maju. Karena itu kalau saya akan kerjakan adalah mendatangkan pendidik trainer terbaik dari tempat-tempat kepulauan yang berhasil mengelola untuk datang ke Maluku, dan mereka mengajar di sekolah-sekolah menengah kejuruan yang didirikan oleh pemerintah, sehingga praktek yang diajarkan dengan praktek-praktek terbaik. Yang kedua, mengirimkan anak-anak terbaik Maluku untuk belajar bidang-bidang yang sesuai dengan potensi yang ada di Maluku, sehingga dalam jangka pendek ada lompatan kualitas, dalam jangka panjang ada investasi kualitas manusia yang lebih baik. Silakan Pak Hayam Wisman. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih. Sosok kedaulatan bangsa, martabat bangsa ada di Presiden. Maka itu saya bangga melihat Presiden SBY di atas kapal TNI Angkatan Laut menghadap meneropong ke negara tetangga hanya 100 meter dari perbatasan. Karena perlu diingat, eskalasi militer meningkat dalam rangka memperebutkan wilayah yang kaya dengan sumber daya alam. Walaupun kita sama-sama negara ASEAN, tapi ada saja negara tetangga yang ingin mengambil wilayah kita. Oleh karena itu ke depan saya akan lanjutkan ketegasan Presiden SBY, karena beliau mengatakan dengan bahasa tubuh tentunya, menghadap ke negara tetangga, apabila kalian mengambil ambalan, Indonesia siap perang dengan kalian. Ini adalah ketegasan yang ditunjukkan oleh seorang presiden dan harus dilanjutkan oleh presiden yang akan datang. Yang berikutnya adalah
Saya akan memastikan Angkatan Laut, Angkatan Udara itu diperkuat di Maluku. Tidak perlu kapal-kapal yang besar, cukup kapal-kapal kecil bersama-sama nelayan menghalau para pencuri ikan. Yang berikutnya adalah di samping kewirausahaan di kalangan kaum muda, saya ingin adanya bela negara. Program bela negara adalah program yang membangkitkan cinta tanah air, cinta Maluku, saling mengasihi, dan sekaligus memperkuat pertahanan rakyat yang ada di Maluku. Sehingga dengan demikian, sekali lagi saya berpendapat rakyat Maluku tidak dan jangan dikasihani. Mereka yang perlukan adalah mereka harus diperkuat untuk nanti dapat memberi kepada saudara yang lain yang belum sejahtera di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Marsudi. Kalau ada orang miskin, orang yang tidak terdidik, dan orang yang tidak dilayani kesehatan, maka yang salah adalah negara. Oleh karena itu, harus ada jaminan di seluruh wilayah Republik Indonesia ini tidak ada anak kita yang tidak sekolah, tidak ada anak kita yang tidak sehat, tidak ada anak kita yang tidak makmur. Itu filosofinya. Nah, terkait dengan percepatan pembangunan ekonomi, kita harus melihat dari dua sisi. Pertama, sisi pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah dan rakyat. Kami DPR bersama pemerintah sudah menyelesaikan undang-undang tentang desa. Artinya ada dana APBN yang masuk ke desa dan itu bisa digunakan paling tidak untuk menumbuh kembangkan infrastruktur dasar yang ada di desa. Nah, dari sisi pemerintah pusat, bagaimana menghubungkan antara satu pulau ke pulau yang lain. Artinya transportasi laut ini harus merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, kalau pembangunan dari bawah, pembangunan dari atas sudah dimulai. Yang paling penting, sebagaimana saya sampaikan tadi, menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola dananya. Jangan sampai dana yang telah dikucurkan dari Jakarta ke desa-desa tidak memberikan kemanfaatan bagi desa itu. Oleh karenanya, saya menjamin kita akan berikan pendidikan seluruh anak-anak desa ke Jakarta. Kita berikan pendidikan khusus dan kita kembalikan ke desanya untuk membangun desa. Kalau ini berhasil, saya yakin NKRI akan terjaga dan pada akhirnya hankam kita akan menjadi kuat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Sarudaya. Yang saya hormati, saya langsung kepada konkretnya karena tadi dimintakan terobosan. Terobosan artinya mulai besok sudah bisa kita laksanakan. Yang pertama, Pak Gubernur, Maluku ini adalah provinsi kepulauan. Daratannya jauh lebih kecil dari laut, hanya 15%, 85% atau 90% laut. Otomatis satu adalah sektor perikanan, karena di sini nanti jadi lumbungnya ikan nasional. Bahkan tadi diusulkan teman Pak Hayono mengatakan lumbung ikan dunia. Jadi pulau-pulau sedang dan besar itu segera kita bangun di sana, ice making buatan es dan cold storage. Mungkin 200 tempat itu cukup, ya. Dan di situ nanti pulau-pulau kecil lainnya mendapatkan kebutuhan. Yang kedua adalah pariwisata maritim. Ini sudah bisa dilakukan mulai besok. Tetapi saya juga harus mengakui pendapat teman-teman lainnya, infrastruktur perlu diingat. Karena infrastruktur ini sangat berkaitan dengan potensi yang saya sebutkan tadi, sektor perikanan, tapi juga di sektor pariwisata. Oleh karena itu,
Kita berjuang bersama-sama. Tadi saya katakan, saya kembali lagi, sudah ada master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, ya, yang tinggal pelaksanaannya, Pak Gubernur. Mari kita saling membantu. Ini adalah terobosan yang saya tawarkan. Terima kasih. Bapak Ali Masuk Musa, silakan. Terima kasih. Saya diminta untuk bicara kesejahteraan. Kesejahteraan itu ada dua, lahir dan batin. Saya akan tunjukkan data. Indonesia adalah negara yang PDB-nya nomor 16 sedunia. Tetapi pendapatan per kapitanya adalah nomor 122 di dunia. Sehingga ada disparitas, ada kesenjangan yang mana buktinya menunjukkan Maluku itu nomor 3 kekayaannya. Pendapatan per kapita Indonesia itu rata-rata 4.000, tapi kalau di Maluku hanya 2.000. Inilah yang tidak adil di dalam sistem ekonomi kita, dan itu yang harus kita perjuangkan. Caranya 3, dari segi ekonomi, suka tidak suka harus dilakukan yang disebut dengan percepatan infrastruktur di daerah. Karena infrastruktur, 1, investasi akan masuk, 2, tenaga kerja akan kita rekrut, 3, tentu kesejahteraan akan tinggi. Ya. Yang kedua, tidak adil Maluku sebagai provinsi kepulauan para nelayan, tetapi subsidi untuk nelayan itu hanya mendapatkan 2 juta kiloliter BBM bersubsidi. Mereka nggak bisa melaut, mereka tidak bisa mendapatkan ikan dan tidak mendapatkan pendapatan. Satu-satunya jalan, tingkatkan jumlah BBM bersubsidi untuk nelayan yang ada di Indonesia. Itu harus. Yang ketiga, dari segi spiritual, tidak bisa tidak, yang namanya kesejahteraan batin adalah diberikannya kebebasan beragama di Indonesia. Ya, dialog umat, jangan ada konflik, kita sesama manusia saling menyayangi dan saling mencintai. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir Pak Tino Patria. Saya diminta untuk mengomentari masalah Hankam. Menurut saya, tantangan terbesar dari bidang Hankam adalah bagaimana menjaga rekonsiliasi dan perdamaian yang telah tercipta dalam beberapa tahun ini. Rasa saling percaya sekarang sudah tinggi, rekonsiliasi sudah maju. Tapi jangan lupa, kita hidup dalam masyarakat di mana dalam pengalaman masa lalu, insiden kecil kadang-kadang masih bisa merebak dan menciptakan dampak yang tidak proporsional, menciptakan rumor, SMS, dan kemudian siapa tahu baku hantam dan konflik di hari kemudian. Jadi kita benar-benar harus bisa menjaga dan mengambil pengalaman dari masa lalu. Kalau ada insiden kecil, semuanya harus siap siaga, mencegah rumor dan menerangkan masyarakat, dan kalau ada sesuatu yang terjadi, Polri dan juga TNI harus siap untuk bereaksi untuk menenangkan situasi. Jadi tantangan kita yang terbesar menurut saya di Maluku adalah menjaga rekonsiliasi dan perdamaian. Kalau dari segi kesejahteraan, kalau dari segi luar negeri, dari segi Hankamnya, menurut saya kita perlu membuat suatu perjanjian kerjasama dengan negara tetangga yang masih sering mengambil ikan di wilayah perairan sekitar Maluku. Kerjasama penertiban penangkapan ikan dan kerjasama penertiban penanaman rumpon. Rumpon itu adalah yang digunakan untuk menarik ikan tuna. Itu perlu segera dilaksanakan, terutama dengan Filipina. Dan menurut saya juga kita perlu segera merampungkan perundingan batas laut, batas wilayah laut antara Indonesia dan Filipina yang sampai sekarang masih belum tuntas. Terima kasih. Luar biasa semua program-program yang telah disampaikan oleh para capres. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Dr. Yanes Letimia untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan kepada para capres. Terima kasih
Dia tadi sudah banyak mengenai Maluku. Saya mau kaitkan ke nasional. Konvensi ini tidak akan berguna kalau sistem pemilihan presiden itu tidak dirubah. Karena kalau siapa menang di Jawa dan Sumatera itu selesai. Kenapa lagi lihat orang Maluku? Tidak perlu, karena tidak memberikan kontribusi. Oleh karena itu saya punya ide. Bagaimana sistem pemilu itu dirubah dengan pemilayahan, sehingga ada sejumlah daerah yang kemudian misalnya satu orang presiden yang dinyatakan menang itu harus menang di 50% daerah. Dengan begitu maka semua orang akan melihat kalau Maluku jadi satu daerah itu akan dilihat karena dia harus memenangkan pemilu juga di sini. Dengan demikian kesejahteraan dan security di Maluku itu bisa dapat ditingkatkan. Saya minta komentar kalau Bapak jadi presiden, apakah ini bisa dirubah? Silakan. Pertanyaannya adalah sistem pilpres kita apakah memungkinkan untuk dirubah? Kalau Bapak terpilih jadi presiden, apakah Bapak akan merubah bahwa seorang presiden dapat dikatakan terpilih apabila memenuhi minimal 50% provinsi dimenangi perolehan suaranya di wilayah 50 provinsi di seluruh Indonesia. Cuma satu itu aja Pak yang ditanyakan. Kalau Bapak terpilih jadi presiden, sanggup nggak merubah sistem pilpres ini? Jadi kalau tidak terpilih di 50% provinsi di seluruh Indonesia, maka belum bisa dikatakan bahwa yang bersangkutan legitimasi menjadi presiden. Jadi bagi revisi undang-undang pilpres ini. Silakan Pak Dino dulu, kita tahu dari Pak Dino. Seingat saya di undang-undang kita Pak ada namanya putaran pertama, putaran kedua yang mungkin bisa dikaitkan di situ. Silakan Pak Dino. Ada putaran pertama, ada putaran kedua, mungkin bisa dikaitkan dengan apa yang beliau tanyakan. Silakan Pak Dino. Menurut saya peraturannya sudah jelas dan peraturan itulah yang kita taati dan lakukan sekarang. Peraturan itu sudah dibuat untuk menjamin kesatuan nasional dan menjamin agar suara-suara daerah semuanya terakomodasi dalam sistem pemilu kita. Kalau menurut saya sistemnya sudah baik dan itulah yang kita lakukan. Ya, silakan Pak Limasud. Ini kayak Pilgub DKI ya Pak ya. Kalau tidak mencapai 50% perolehan suara, kalau ini provinsi bukan suara. Terima kasih Ibu. Pak Dokter, izinkan saya menilai pertanyaan ini tidak tepat untuk ditanyakan dengan segala hormat. Undang-Undang Dasar pasal 6 dan pasal 7 sudah sangat jelas di dalam direct election, di dalam sistem pemilihan presiden secara langsung itu memadukan antara aspek popular vote dan yang disebut dengan geographical vote. Jadi suara kedaerahan dan suara populasi itu sudah tercantum di pasal 6 dan pasal 7. Sehingga dengan demikian bunyi kalau first round pada putaran pertama meskipun popular vote-nya itu menang ya, tetapi dia tidak di setengah persatu dari provinsi, dia belum tentu menjadi presiden. Itu undang-undang dasar ya. Karena itu mengapa perlu ada yang disebut dengan second round, putaran kedua yang cirinya diambil dua terbesar, siapa yang paling besar, artinya sudah tidak bicara lagi tentang keterwakilan provinsi, itulah yang disebut dengan elected presiden yang terpilih. Dengan demikian konsep tentang antara NKRI jawabannya dua, semuanya baik tidak hanya pemilihan presiden tetapi juga manajemen pemerintahan ini adalah memadukan antara popular vote, kalau di DPR disebut dengan mewakili orang, kalau di DPD mewakili ruang. Konsepnya ada. Nah, tentang presiden juga gitu, mewakili orang
semuanya bagus. Ya. Cuma memang sekarang ini kita masih di dalam aturan perundang-undangan yang benar. Tapi pertanyaan beliau, kalau di antara kami ini ada yang jadi presiden, apakah bisa merubah sistem pemilihan presiden? Itu tergantung dari wakil-wakil rakyat kita di DPR RI, ya, termasuk wakil-wakil rakyat dari Maluku. Boleh nggak berjuang untuk mungkin menciptakan sistem baru selain apa yang kita laksanakan tadi. Oleh karena itu, marilah kita semuanya mensukseskan pemilihan umum yang akan datang sehingga bisa menampung semua aspirasi-aspirasi yang berkembang seperti aspirasi Bapak menanya tadi. Memang beliau katakan tidak ada gunanya, apalagi saya dari Sulawesi Utara, ya, di Indonesia Timur pada umumnya itu tidak mungkin menjadi kompetitor para calon-calon dari Jawa, dari Sumatera, dari jumlah suara saja sudah jauh berbeda. Oleh karena itu tadi satu keseimbangan sehingga presiden perlu memenangkan di 50% provinsi. Gagasan yang bagus, ya, kita tepuk tangan untuk penanya tadi. Tetapi nanti kita perjuangkan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Silakan Pak Marzuki. Baik, terima kasih. Ada dua hal yang saya lihat. Pertama, kewenangan sebagai presiden. Yang kedua, kewenangan membuat undang-undang bersama DPR. Undang-undang itu dibentuk oleh DPR, kewenangan DPR, namun dengan persetujuan presiden. Kalau saya diamanahkan sebagai presiden, saya gunakan kewenangan saya yang pertama. Bagaimana saya yakinkan, saya jamin ada perwakilan dari rakyat Maluku yang mengisi kabinet. Yang pertama, karena itu kewenangan saya. Terkait dengan kewenangan bersama, gagasan ini bagus, bisa saja melalui komunikasi politik untuk meningkatkan legitimasi keterpilihan seorang presiden. Artinya paling tidak dia dipilih mewakili 50% provinsi se-Indonesia. Bisa saja undang-undang itu kita rubah. Artinya dengan komunikasi politik yang kita bangun, undang-undang sebagaimana yang Bapak harapkan tadi bisa kita sesuaikan. Artinya saya tidak melanggar undang-undang, saya punya kewenangan, saya gunakan kewenangan saya untuk mengikut sertakan seluruh anak bangsa di seluruh provinsi di Indonesia ini untuk mengisi kabinet saya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Saya menghargai pertanyaan Bapak. Namun tidak ada satupun sistem yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanya miliknya Tuhan. Oleh karena itu, perubahan itu baru kita lakukan kalau ada masalah besar. Dari orde baru ke reformasi, karena ada masalah besar. Untuk itu kita mengamandemen undang-undang dasar kita. Sehingga dengan demikian, saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat transisi kepemimpinan baik pusat maupun daerah melalui sistem yang demokratis, menghilangkan politik dendam. Yang bahayakan politik dendam. Ini yang berbahaya. Nah, sehingga saya sangat menghargai rakyat Maluku, di mana di Pilgub yang luar biasa ini terpilih seorang gubernur hanya beda 0,8% dari pesaingnya. Tetapi tidak ada keributan. Ini adalah luar biasa. Ini harus dipelihara. Sehingga apa yang terjadi? Pergantian pemimpin tidak harus dendam dan tidak harus menghanguskan program pemimpin ke depan. Jadi siapapun nanti presidennya, harapan saya adalah teruskan yang baik dari presidennya sendiri.
Yang kurang baik ditingkatkan, yang mungkin tidak baik ya ditinggal, jangan diteruskan. Tetapi tidak ada politik dendam. Inilah demokrasi yang kita inginkan, demokrasi yang bernilaikan Pancasila. Jangan ada dendam di antara kita. Terima kasih. Pak Anies, silakan. Terima kasih. Pertanyaan tadi Pak, secara prinsip sudah dijelaskan bahwa di kita Indonesia punya basis perwakilan populasi dan ruang, bisa jelaskan panjang. Memang saya ada ketidaksetujuan dengan asumsi dasarnya atas pertanyaan tadi. Seakan-akan Indonesia ini tidak satu. Saya ingin garis bawahi, Republik ini didirikan oleh setiap etnis yang ada di tempat ini. Karena itu, seorang Maluku yang menjadi Indonesia, dia tidak kehilangan kemalukuannya. Seorang Bugis yang menjadi Indonesia tidak kehilangan kebugisannya. Orang Jawa yang menjadi Indonesia tidak kehilangan kejawaannya. Kita bisa tetap Jawa, tetap Bugis, tetap Maluku, dan menjadi Indonesia. Itu prinsip utamanya. Karena itu, saya ke depan tidak akan menjanjikan komposisi kabinet berdasarkan latar belakang wilayah. Tidak. Republik ini didirikan untuk meraih keadilan sosial bagi setiap warga negara Indonesia. Dan setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang sekarang harus dipikirkan adalah kita bangga ada dulu almarhum Palimena mewakili Maluku berada di sana, dan kita merasa inilah contoh. Tapi saya garis bawahi, beliau berada di sana bukan karena kemaluannya, tapi karena ketokohannya, karena figurnya, karena perannya, maka beliau ada di sana. Karena itu yang harus kita bangun bukan mencari siapa asal dari mana, tapi kembangkan kompetensi, kemampuan di seluruh wilayah Indonesia, maka kita akan mendapatkan kader-kader terbaik dari seluruh bangsa Indonesia. Kalau kita terus-menerus berbicara proporsi Indonesia tidak akan pernah selesai. Saya katakan ini mungkin tidak populer, tapi kita masuk ke era yang dilihat bukan lagi latar belakang, tapi latar depan. Karena itu, kembangkan kualitas manusia, dan kita akan bisa memiliki bangsa. Kalau saya menjadi presiden, saya pilih menteri 2 kriteria utama. Nomor 1 bersih, nomor 2 kompeten. Dan dari 2 itu, kita akan buat Indonesia yang lebih jaya. Prinsip dasar suatu aturan itu untuk suatu negara adalah bagaimana memberikan yang terbaik bagi bangsa tersebut. Tinggal kemudian dengan pengkajian yang mendalam, apakah suatu aturan itu betul-betul yang terbaik yang bisa memberikan manfaat bagi bangsanya. Oleh karena itu, saran di dalam tadi apa yang disampaikan itu tidak bisa seketika kita mengatakan ya atau tidak sebelum kita paham betul apa sesungguhnya yang ingin dicapai. Kekhawatiran saya lalu kalau kemudian dalam 2 putaran, 3 putaran lalu tidak pernah tercapai hal itu, maka apakah kemudian kita tidak punya presiden untuk kurun waktu 5 tahun? Lantas seperti apa bangsa ini? Oleh karena itu, apa sesungguhnya yang ingin dicapai? Kalau yang ingin dicapai adalah agar supaya semua daerah itu terwakili, agar kemudian tidak ada daerah yang merasa tertinggal di dalam perencanaan pembangunan yang ada, barangkali itu bukan hanya satu-satunya solusi agar kemudian semua daerah bisa terwadai. Ada solusi yang lain, karena saya punya kekhawatiran kalau itu lalu dilakukan dan ternyata tidak pernah bisa dicapai, kita akan kehilangan peluang hanya karena kita terus-menerus harus berkutat dengan sesuatu yang fundamental yang kita tidak bisa lagi bergerak untuk terus maju ke depan. Terima kasih. Yang terakhir Pak Irman. Baik, saya bisa merasakan perasaan yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi. Apakah kita atau
suku minoritas bisa menjadi presiden apa tidak. Kira-kira begitu perasaannya, supaya ada rasa keadilan. Saya pun pada waktu konvensi ini dibuka, ada wartawan tanya sama saya, Pak Irman, Anda kan dari Sumatera Barat, penduduknya hanya 5 juta. Sedangkan pemilihnya kan banyak dari Pulau Jawa. Terus saya jawab, saudara tahu nggak siapa proklamator Indonesia? Dia tahu, Soekarno-Hatta. Tanpa Hatta tidak ada ini proklamasi. Saya tanya lagi, saudara tahu nggak siapa pendiri Republik? Agak bingung dia. Saya katakan, Soekarno, Hatta, Sahril, dan Tabaraka. 4 pendiri Republik, 3 itu dari Sumatera Barat semua. Kenapa Malaysia itu bisa maju? Karena yang meletakkan dasar-dasar Malaysia maju itu adalah Tuanku Abdul Rahman dari juga Sumatera Barat, makanya maju. Siapa yang meletakkan dasar-dasar Singapura maju itu? Presiden Singapura pertama namanya Yusuf Ishak, makanya bisa Singapura maju. Makanya kalau Indonesia mau maju di 2014, pilihlah presidennya dari Sumatera Barat segera. Nah, begitu. Jadi menurut saya kita harus percaya diri. Ya, generasi muda harus membuat sejarah dalam republik ini. Tentu saya setuju. Ya, mekanisme kita perbaiki. Tidak boleh presiden dan wapres itu datang dari satu provinsi yang sama. Harus dibedakan. Ya, harus ada konvensi di antara kita. Ya, kemudian ke depan undang pilpres kita perbaiki. Ya, 2019 tidak ada lagi pileg dan pilpres akan bersamaan. Untuk itu setiap partai harus mengadakan konvensi supaya kita tidak salah pilih, tidak memilih kucing dalam karung, saudara-saudara sekalian, sehingga kita mendapatkan presiden yang terbaik yang bisa membuat Indonesia di maju depan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi kepada seluruh peserta konvensi Capres Partai Demokrat. Pertanyaan terakhir tadi mengasah dan membuka cakrawala, walaupun tidak harus penuh langsung dilaksanakan. Paling tidak ada suara aspirasi dari wilayah Maluku, Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sesi kita adalah dialog dari mungkin 1-2 saja mewakili dari audiens. 1 dari KNPI. Ini saya nggak melihat ada ibu-ibu kan nih? Ada ibu-ibu? Ya, ibu-ibu 1 ya. Ini 2 saja dulu, saya persilakan. Dari KNPI mohon singkat padat, ditujukan kepada siapa? Ya, terima kasih Ibu Andi selaku moderator forum konvensi Partai Demokrat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Victor Pero, Ketua DPD KNPI Provinsi Maluku. Hari ini ketika saya datang masuk ke sini, semua orang bertanya, KNPI hadir di sini. Saya bilang kami punya kepentingannya apa? Pertama, secara politik Maluku dalam DPT yang belum juga selesai ditetapkan oleh KPU, tapi data terakhir itu sekitar 2% saja dari DPT. Artinya secara kuantitas kita punya sumbangan suara sangat sedikit. Tetapi hari ini Partai Demokrat memilih Maluku, tepatnya Kota Ambon. Ini adalah sebuah kebanggaan di saat kita juga kemarin baru selesai melaksanakan pelantikan gubernur kita. Saya kira ini 2 momentum yang sangat tepat. Kenapa? Di saat kita mendapat pemimpin baru, hadir di saat di kota ini juga adalah calon-calon pemimpin bangsa kita di negara ini. Jadi 2 momentum ini mesti kami saya kira semua panelis sudah bertanya, 2 panelis, tapi kami punya pertanyaan kepada semua 8 orang capres yang hadir saat ini. Pertama, nostalgia kita tentang sejarah bangsa ini, kehadiran Maluku, posisi Maluku itu menjadi sebuah catatan nostalgia saja dalam sejarah bangsa ini, saya kira. Kenapa? Sebab fakta lapangan menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan yang cukup tinggi sampai saat ini terhadap proses pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan Timur Indonesia, lebih khusus lagi bagi Provinsi Maluku. Bagi kami butuh konsep real dari bapak-bapak yang di depan, ke-8 tokoh nasional kita ini, seandainya menjadi
bagaimana melihat Maluku. Yang dimaksudkan adalah apakah Maluku ini menjadi pelengkap atau menjadi penentu dalam kebijakan pembangunan nasional. Saya kira ini mesti mendapat ketegasan. Kenapa ini penting? Karena momentum ini disaksikan oleh semua orang, dan ini menjadi komitmen kita bersama. Ketika presidennya hadir hari ini akan terpilih, maka ini menjadi komitmen yang harus ditagih janjinya kepada masyarakat Maluku. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Tangkap. Mohon maaf, mungkin kita tampung dulu Pak ya. Ya. Selanjutnya yang Ibu tadi. Ibu. Ya, maju. Nanti saya berikan kesempatan singkat padat mewakili DPD Demokrat Maluku. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhawiyah Marasabisi. Saya mewakili ibu-ibu dari Maluku. Pertanyaan saya cukup singkat dan jelas buat 8 kandidat calon presiden kita yang sangat terhormat yang ada di depan. Kalau bapak-bapak menjadi presiden di tahun 2004 dan terpilih nanti, implementasi apa yang akan bapak-bapak lakukan untuk ibu-ibu Maluku agar masyarakat Maluku terbebas dari kemiskinan? Itu pertanyaan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat, mewakili DPD Demokrat Maluku, satu orang saja. Ketua. Iya, saya singkat saja. Terima kasih banyak para calon presiden. Saya mau bertanya sangat serius terhadap bangsa ini. Pertanyaan saya adalah, ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini apakah persoalan teknis semata? Persoalan infrastruktur, persoalan komunikasi, ataukah persoalan pada visi berbangsa kita? Saya rasa kita sedang mengalami krisis yang paling serius oleh karena persoalan visi berbangsa kita yang tidak jelas. Dan oleh karena itu, persoalan kita bukan sekedar persoalan bagaimana sumber daya kita bangun, bagaimana manusia kita bangun. Saya rasa itu given, itu mesti kita lakukan. Tapi kalau kita tidak meletakkan visi berbangsa kita ini dengan jelas, bangsa ini akan runtuh. Dan saya rasa saya mesti katakan bangsa ini kalau tidak melakukan keadilan, tidak lama bangsa ini akan runtuh. Saya mesti berani mengatakan ini kepada bapak-bapak pemimpin bangsa ini. Saya rasa itu. Saya ingin mengatakan perspektif kebangsaan kita kemana sekarang ini. Ya. Saya pendeta, saya ketua Sinode Gereja Protestan Maluku. Selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsal Wasikal, mewakili Majelis Ulama Provinsi Maluku. Saya ingin bertanya sesuatu yang konkret pada Bapak-Bapak. Bapak-Bapak, Pak Armada Maritim Barat itu lokasinya di Jakarta. Pangkalan Armada Maritim Indonesia Timur itu lokasinya di Surabaya. Kenapa dua-dua bisa berada di Pulau Jawa? Sementara kita adalah Archipelagic State. Kenapa kalau Bapak, di antara Bapak menjadi presiden, saya mohon agar Armada Maritim Indonesia Timur, Angkatan Laut yang ada di Surabaya, digeser di Maluku. Mestinya begitu. Bersedia Pak? Terakhir saya persilakan dari Bapak Gubernur. Mungkin ada masukan-masukan Pak atau saran. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ibu moderator yang saya hormati, saya harus katakan bahwa sore hari ini rakyat Maluku, khususnya rakyat yang tinggal di Pulau Ambon, merasa sangat bahagia. Betapa tidak, calon-calon pemimpin bangsa dari partai yang berkuasa sore ini bisa debat calon presiden di kota Ambon. Saya mau bilang
orang Maluku itu jujur, Pak. Orang Maluku pernah menjabat presiden 7 kali. Ya, Ibu Lemena 7 kali menjabat presiden dan pernah 3 bulan, Pak. Itu cukup lama. Kalau orang Maluku tidak jujur ketika itu, bapak-bapak dan rakyat Indonesia bisa bayangkan apa yang terjadi. Oleh karena itu, Maluku untuk semua. Maluku tidak saja untuk Indonesia, tapi Maluku untuk dunia. Ketika nanti di antara bapak-bapak yang saya kenal ini hebat-hebat semua, Pak. Ketika nanti jadi Presiden Republik Indonesia, saya ingin, Pak, stigma yang selama ini mengatakan bahwa Maluku tidak aman itu dihapus. Ambon ini kota yang paling aman di Indonesia, Pak. Tidak pernah ada yang todong menodong di kota Ambon. Tidak pernah ada yang jambret di kota Ambon. Para peserta konvensi silakan coba nanti malam, Pak, dengan kalung emas yang besar dengan badan telanjang jalan, Pak. Saya jamin tidak ada jambret di kota Ambon. Oleh karena itu, di depan saya calon-calon presiden yang juga punya jabatan-jabatan yang strategis. Tolonglah janji-janji yang disampaikan itu, kalau bisa tidak usah menunggu sampai menjadi presiden, Pak. Masih ada waktu 3-4 bulan ini bisa direalisasikan demi untuk kesejahteraan rakyat di daerah Maluku. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Luar biasa. Kita kembalikan kepada para capres peserta konvensi Partai Demokrat dari berbagai pertanyaan masukan. Masing-masing diberi waktu 2 menit sekaligus memberikan closing statement. Silakan, Pak Irman. Baik, saudara-saudara sekalian, saya 5 tahun menjadi Ketua DPD RI, sudah 3 kali berkunjung ke Ambon dan Maluku ini bersama Pak Gubernur yang tadinya jadi Wagub. Saya melalui anggota DPD menyerap terus apa yang dirasakan oleh rakyat Maluku. Kalau saya diganti presiden, saya tahu resepnya dan saya akan bersama-sama merumuskan apa yang terbaik untuk masyarakat Maluku. Makanya sebelum pun jadi presiden pada periode saya bersama partner saya Pak Marzuki Ali, kita harus mensahkan segera nanti bersama Pak Sarundaya RUU percepatan pembangunan provinsi kepulauan. Kalau itu kita lakukan, payungnya ya, kita bisa mengakselerasi banyak dan kita isi bersama. Kedua, RUU kelautan, saya minta Pak Sudarsono ya, untuk cepat kita percepat dan kita serahkan kepada Pak Marzuki. Kalau bisa pun itu hadiah buat provinsi kepulauan, bukan hanya Maluku, juga berbagai provinsi lainnya. Nah, dengan itu Ibu sekalian, kita tahu memang di Ambon tidak ada miskin, tapi di wilayah bawahnya di Maluku Tenggara itu miskin. Itu akibat infrastruktur. Kalaulah tadi illegal fishing itu bisa kita jadikan legal, sehingga pendapatan makin meningkat, bagi hasil akan meningkat, dan sebagian besar kita percepat untuk membangun infrastruktur di laut kita. Dan kemudian alutsista akan kita tingkatkan, angkatan laut akan kita perkuat, dan kita bikin pangkalan armada juga di timur Indonesia yang kita akan tempatkan di sini. Ini menurut saya cara tegaknya. Visi kita membangun adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Untuk itu saudara-saudara sekalian, jangan mencari pemimpin karena hanya populer. Itu, jangan melihat TV, lihat track recordnya, lihat integritasnya, lihat kemampuan dia untuk menjaga adil dalam memimpin. Itulah menurut saya, mudah-mudahan Maluku bisa menjadi contoh dalam ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak Hendrianto.
banyak hal yang tidak didapat dari daerah-daerah lain. Oleh karenanya bahwa Maluku harus mendapatkan suatu perhatian menurut saya adalah keniscayaan. Terlebih karena daerah ini menyimpan suatu kekayaan yang belum tereksploitasi. Karenanya bagaimana membangun agar kemudian apa yang menjadi kelebihan dari Maluku bisa kemudian dieksploitasi guna kesejahteraan masyarakat Maluku dan Indonesia pada umumnya termasuk dunia. Ini bisa terjadi kalau pembangunan itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah ini. Saya sampaikan tadi, keberhasilan di dalam membangun suatu daerah di suatu pulau besar tentu tidak sama dengan bagaimana membangun di daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Menurut saya infrastruktur dasar barangkali memang sama. Kebutuhan akan listrik, kebutuhan akan jalan di dalam daratan, di dalam pulau itu sendiri. Tetapi hubungan antara satu pulau dengan pulau lainnya itu harus dibangun secara baik. Dengan membangun pelabuhan modern yang baik, tersedianya kapal-kapal. Kalau itu yang terjadi, ibu-ibu akan terangkat dengan sendirinya kesejahteraan tersebut. Mengenai pemindahan armada timur dari Surabaya ke daerah Maluku ini, tentu itu harus menjadi salah satu juga pertimbangan karena memang timur itu adalah daerah Maluku dan Papua. Namun demikian juga mesti kita pikirkan pembangunan itu memerlukan banyak biaya, apakah itu menjadi sesuatu yang prioritas. Terima kasih. Terima kasih. Ada banyak pertanyaan tadi. Saya ingin mulai dari pertanyaan Ibu tadi yang menanyakan bagaimana agar Maluku bebas dari kemiskinan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita mengubah mindsetnya. Kita tidak berikhtiar untuk bebas dari kemiskinan. Kita tidak berikhtiar untuk bebas dari kebodohan. Kita harus berikhtiar menuju kesejahteraan, menuju kecerdasan. Yang harus diubah di sini mindsetnya. Bukan lari dari masalah, tapi menuju pada sesuatu. Di sini yang disampaikan Pak Victor tadi menjadi penting. Ini soal teknis atau soal visi? Ini adalah soal mindset juga, Pak. Bagaimana mindset kita harus positif, dan tugas pemimpin adalah mengirimkan pesan-pesan untuk membuat kita semua bergerak menuju visi yang sama. Visi yang sama itu apa? Diungkapkan secara jelas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah visi kita. Bagaimana menjalankannya? Ya perlu program, ya perlu terobosan-terobosan. Tapi pada akhirnya kunci dari program terobosan, misalnya ketimpangan. Saya menginginkan akan mengubah kantor-kantor pusat BUMN ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk ke Ambon. Tidak harus semuanya berpusat di Jakarta. Sehingga pergerakan perekonomian ada mesin penggeraknya. Nah, di mana letak kuncinya? Saya melihat kuncinya adalah dengan merekrut orang-orang terbaik, berintegritas untuk melakukan program, menjalankan visi yang sudah kita miliki. Masalahnya hari ini adalah kita punya visi baik, punya program baik, tapi bahasanya rumit. Saya ingin bahasa itu sederhana dan dijalankan oleh orang-orang yang berintegritas dan kompeten. Dengan begitu, yang kita cita-citakan bisa menjadi realita. Terima kasih. Terima kasih. Ayo silakan. Terima kasih Pak Victor. Saya ingat dulu saya Menpora, saya bersama pimpinan pemuda dan mahasiswa, kita merubah Kongres KNPI yang dahulu adalah sistem formatur menjadi pemilihan langsung. Dan saya bangga, sekarang KNPI adalah wadah berhimpunnya mahasiswa pemuda yang senantiasa membangun kerukunan di kalangan kaum muda di Maluku. Ibu, kemiskinan. Peran ibu luar biasa.
Karena melalui ibu akan lahir anak-anak putra-putri yang memiliki sikap juang yang tinggi, menghormati agama, menghargai karakter bangsa, dan berilmu dengan baik. Oleh itu saya saran Ibu, kalau boleh mari kita membuat dongeng sebelum tidur untuk anak. Dongeng itu bisa diambil dari kearifan lokal masyarakat Maluku. Banyak dongeng yang indah-indah, yang membangun harapan, yang tidak meninggalkan budaya. Ini diangkat kembali Ibu. Saya harapkan ini bisa berhasil. Kemudian visi berbangsa Bapak, saya ingin melihat di Maluku ini kembali orang Islam bergotong royong membangun gereja bersama warga Kristiani. Saya ingin melihat warga Kristiani bergotong royong membangun masjid. Inilah Indonesia. Inilah amanat undang-undang dasar kita. Oleh karena itu saya tidak akan pernah setuju merubah undang-undang dasar kecuali melalui adendum. Bapak Gubernur, terima kasih. Bapak telah mampu memimpin Maluku menjadi rakyat yang semakin dewasa melalui demokrasi. Insya Allah dengan izin Tuhan, demokrasi Maluku akan membawa Maluku bagi Indonesia dan bagi dunia. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilakan Bapak Marzuki Ali. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Visi bangsa ini itu sudah dituliskan oleh The Founding Father di dalam pembukaan konstitusi bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang harus dicapai oleh pemerintah pusat. Kemudian dibuatlah rencana pemerintah jangka panjang, jangka menengah, dan harusnya rencana pemerintah pusat itu turun ke bawah menjadi rencana kerja pemerintah provinsi dan turun ke bawah menjadi rencana kerja kabupaten kota. Aneh kita, gubernur diminta visi, kabupaten diminta visi, akhirnya tidak sinkron dengan visi pemerintah pusat. Ke depan, saya jamin visi dari pusat akan sampai ke kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dukung, kita dorong MP3I, kita perluas. Itulah salah satu cara untuk menyebarluaskan distribusi income kita ke seluruh pelosok tanah air. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia akan sejahtera dan tidak ada satupun hanya menjadi pelengkap, semuanya menjadi penentu bagi perjalanan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, saya apresiasi dan saya merasakan sendiri beberapa kali saya ke Ambon tidak ada gangguan keamanan apapun, bahwa stigma tidak aman itu hanya isu yang tidak perlu kita dengarkan. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan 3 kata kunci. Kata kunci pertama bahwa kesejahteraan dan keamanan itu afirmatif. Itu sangat penting karena tanpa kesejahteraan dan keamanan sistem kehidupan nasional tidak berjalan. Negara ini bisa bubar tanpa kesejahteraan dan keamanan. Kedua, saya menyampaikan apresiasi saya, penghargaan saya pada masyarakat Maluku, masyarakat Kota Ambon yang telah memiliki kembali sesuatu yang telah hilang, sesuatu yang sangat berharga, ialah cinta kasih, kebersamaan, persatuan dan kesatuan kembali. Mohon ini kita jaga bersama.
Yang terakhir adalah yang sangat penting, Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Liman Kusuma. Terima kasih. Saya memberikan penghargaan dan apresiasi dari sahabat dari KNPI sampai dengan Pak Gubernur. KNPI lahir tanggal 23 Juli. Saat saya juga menjadi pimpinan harian KNPI di bawah Mas Mola, ketua hariannya saya. Nah, peran dan posisi apa Maluku? Kemiskinan, persepsi kebangsaan kita, armada tim, dan juga adalah stabilitas keamanan untuk Maluku. Itulah kata kunci yang disampaikan oleh beliau. Dari 5 itu, menurut saya prinsip yang harus dibangun adalah yang disebut dengan merajut kembali etika kebangsaan. Ya, kalau etika kebangsaan negeri ini bisa kuat kembali, tidak ada lagi disparitas antara orang yang sangat terlalu kaya dengan orang yang sangat terlalu miskin. Kalau antara budaya itu terjadi akulturasi yang bagus, antara umat beragama itu bisa dialog dan menunjukkan toleransi dan pluralisme, itulah Indonesia yang sejati. Dan itu adalah ada di Provinsi Maluku yang kita cinta ini. Kalau saya tadi mengatakan tidak ada Indonesia tanpa Maluku, maka saya akan mengatakan yang kedua, tidak ada Indonesia tanpa pluralisme dan tidak ada pluralisme tanpa toleransi. Dengan kata toleransi dan pluralisme itulah distribusi dilakukan. Antar umat beragama menghargai, kesejahteraan ditingkatkan, dan ini kita akan gagah semangat membusukkan dada di hadapan dunia internasional, karena Indonesia adalah negara yang sangat besar di tengah-tengah pergaulan internasional. Terima kasih. Saya persilakan Bapak Dino Partijala. Bapak Gubernur, saya mau izin untuk menjawab pertanyaan Bapak Gubernur. Menurut saya, kita semua sudah yakin dan merasakan bahwa Ambon Maluku itu damai, dan bangsa Indonesia juga tahu mengenai hal ini. Dan di sini saya ingin juga memberikan apresiasi khusus kepada sahabat saya Pak Sarung Dayang yang ikut mendamaikan rakyat Maluku dalam konflik sebagai pejabat gubernur. Mari kita berikan tepuk tangan yang besar. Pak Gubernur, menurut saya Pak, mungkin yang kurang yang perlu kita lakukan Pak ya adalah marketing strategi marketing untuk Ambon ya. Kita semua sudah tahu udah damai, tapi dunia internasional perlu lebih tahu mengenai ini. Menurut saya kalau Bali sudah punya identitas internasional ya, Jogja juga sudah punya identitas internasional. Yang perlu kita pikirkan, ini Ambon ini apa nih? Identitas internasional yang perlu dipasarkan, dipaketkan, dan dibuat sebagai marketing strategi. Akan mahal dikit Pak, tapi kan ada rupa ada harga ya. Saya kira perlu itu dilakukan, dan saya sebagai mantan duta besar Indonesia di Amerika Serikat akan dengan senang hati membantu Pemda. Mengenai armada, kalau menurut saya kurang tepat kalau armada kita dipindahkan ke Surabaya, dari Surabaya ke Ambon. Mengapa? Yang lebih tepat menurut saya adalah jangan bangun armada militernya, armada kapal ikannya. Menurut saya kita ada 500.000 kapal nelayan, sebagian besar 96% adalah kapal kecil dengan awak yang sekitar 4 awak kapal. Menurut saya perlu kita bangun di Ambon adalah armada nelayan, dan armada inilah yang saya yakin akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Ambon dan Maluku.